Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada manusia, agar manusia menyadari akan tabiat keduniawiannya, sehingga manusia sadar bahwa manusia membutuhkan anugerah Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dunia ini penuh dengan peraturan demi peraturan. Mengapakah semua ini harus dilakukan? Karena kesadaran bahwa manusia itu akan berkelakuan liar, dan dengan peraturan, maka di sana ada sanksi atau hukuman bagi pelanggar, sehingga diharapkan manusia itu dapat dikontrol oleh peraturan atau hukum. Pertanyaannya, apakah benar hukum dapat mengontrol manusia? Bukankah kenyataannya sekarang kita menyaksikan hukum dikontrol oleh manusia? Di mana ada hukum, di sana ada kelicikan manusia untuk mengelabui hukum itu sendiri. Demikian juga dengan hukum-hukum Allah. Kita tahu bagaimana orang-orang Yahudi pada zaman Kristus menyulapnya sesuai dengan keinginan mereka. Jika demikian manusia, maka kita melihat bahwa hukum justru bukan menyelamatkan manusia, melainkan membinasakan manusia. Bukan hukum itu tidak baik, tetapi manusianya. Manusia dapat berkelakuan munafik atau dengan terang-terangan melanggar hukum. Mengapa demikian? Mari kita baca Ulangan 31 ayat 22 sampai 29. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu, di kemudian hari, malapetaka menimpa kamu, apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, heran sekali bahwa Tuhan Allah sudah tahu dan diberitahukan juga kepada Musa bahwa bangsa Israel akan tidak melakukan hukum-hukum Allah. Namun Allah tetap memberikan hukum-hukumnya kepada mereka. Untuk apa? Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Ulangan pasal 31 ayat 26. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Saudara, hukum Allah diberikan juga kepada umat Allah agar mereka tidak dapat berdalih akan dosa-dosa mereka. Karena hukum-hukum itu menjadi saksi akan pelanggaran-pelanggaran mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, hukum tidak mampu mengubah tabiat manusia. Bagaimanapun manusia akan kembali ke tabiatnya. Hanya pekerjaan Roh Kudus yang sanggup mengubah tabiat lama menjadi tabiat yang baru. Hati yang memberontak menjadi hati yang taat. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca,
Memang manusia pada umumnya lebih mengabaikan apa yang mereka tidak lihat dan lebih memperhitungkan apa yang mereka lihat. Di situ Musa berkata, ketika Musa hadir, mereka juga menyatakan kedegilan hati mereka. Apatah lagi ketika Musa tidak ada. Saudara, bukankah begitu kehidupan manusia yang kita kenal? Mungkin juga termasuk diri kita. Kita sangat memperhitungkan kehadiran seseorang dibanding kehadiran Tuhan. Kita lebih menghormati orang daripada kita menghormati Tuhan. Nah, saudara, Tuhan memberikan hukum-hukumnya melalui Musa kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Tuhan memberikan supaya bangsa Israel tidak dapat menyangkali kedegilan mereka, karena mereka dapat mengukurnya dari hukum-hukum Allah itu. Dan saudara, memang hukum-hukum itu tidak dapat mengubah tabiat manusia. Karena manusia, bagaimana hukumnya, manusia akan hidup sesuai dengan tabiatnya. Saudara, disitulah saudara mengapa Tuhan Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari orang yang tersesat." Karena memang tidak ada orang yang benar di dunia ini. Semua manusia ketika diukur oleh hukum-hukum Allah, maka semua manusia adalah tersesat. Tapi hukum-hukum Allah bukan dimaksudkan supaya manusia bisa membenarkan diri dengan hukum-hukum itu. Tetapi hukum-hukum Allah ingin menyadarkan manusia akan tabiatnya. Tabiatnya yang memberontak, tabiatnya yang tidak setia, tabiatnya yang berdosa. Sehingga dengan demikian, manusia boleh melihat betapa terang dan ajaibnya anugerah Tuhan. Saudara, tanpa pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan seseorang dari tabiat lama menjadi tabiat yang baru, maka manusia tidak ada harapan dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, Kolose pasal 3 ayat 9-10 mengatakan demikian. "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya." Saudara, firman Tuhan mengatakan orang-orang percaya adalah orang-orang yang telah menanggalkan manusia lama, yaitu tabiat lamanya, dan mengenakan manusia baru, yaitu tabiat barunya. Dan tabiat baru ini harus terus-menerus diperbaharui, dikuduskan, dibiasakan, sehingga kita boleh hidup seturut dengan tabiat yang baru. Saudara, pada saat itulah saudara-saudara, hati yang memberontak diubah menjadi hati yang taat. Hati yang selalu menyimpang menjadi hati yang tegak lurus kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdasarkan tabiat yang lama tidak akan sanggup hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita tidak menyukainya. Tetapi saudara, ketika kita di dalam Kristus, melalui pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan tabiat lama kita menjadi tabiat yang baru, maka saudara, ada hati yang baru ketika kita merespons akan kasih Tuhan, merespon akan kebenaran Tuhan. Ada cara berpikir yang baru di dalam kita mengikuti pimpinan Tuhan. Hati nurani kita disucikan, sehingga kita bisa celik rohani kita, melihat betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, kita mempunyai kerelaan, kita punya kesukaan untuk hidup di dalamnya. Karena firman Tuhan itu cocok untuk tabiat yang baru itu. Oleh karena itu saudara, mari kita bersandar kepada pekerjaan Roh Kudus di dalam Kristus, sehingga kita bisa hidup di dalam hidup yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena hidup yang seperti itulah hidup yang bermakna dan hidup yang penuh dengan berkat. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan,
sehingga memberikan kami pencerahan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan hukum-hukum yang Kau berikan kepada kami, supaya kami bersandar kepada anugerah Tuhan. Disitulah kami boleh berjalan di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.